selamat jumpa lagi dengan Bu Yohana. Ya, anak-anak bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, Bu Yohana akan mengajak anak-anak untuk belajar. Belajar apa, Bu Yohana? Kita akan belajar tema yang baru, yaitu apa, Bu, temanya? Temanya adalah gejala alam. Yuk kita sama-sama menyimak apa itu gejala alam, apa itu musim yang ada di Indonesia khususnya. Nah, cuaca apa saja yang ada di Indonesia dan bencana alam apa saja yang pernah terjadi di Indonesia. Yuk kita belajar bersama-sama. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai belajar. Apa itu gejala alam? Ya, gejala alam itu adalah segala kejadian yang disebabkan oleh adanya perubahan alam. Nah, seperti itu ya. Lalu kita akan mengetahui apa saja musim yang ada di Indonesia. Iya, yang pertama ada musim hujan. Lalu ada musim panas. Nah, musim hujan ini, hujan adalah salah satu peristiwa di bumi yang paling sering kita jumpai. Ya, bagaimana sih hujan itu bisa terjadi? Ya, nah kita akan melihat. Yang pertama itu air di permukaan bumi akan menguap. Lalu yang kedua, uap air di udara menjadi awan. Dia akan timbul awan, lalu dia akan bergerak. Awannya bergerak terbawa dengan angin. Setelah itu awannya mencair, lalu turun air hujan. Nah, seperti itu ya. Jadi proses terjadinya itu air di laut, sungai, dan semua air yang ada di bumi menguap karena panas matahari atau yang biasa disebut evaporasi. Uap air yang ada di langit berubah menjadi awan atau yang biasa disebut kondensasi. Lama-kelamaan awan yang ada di langit membesar lalu keberatan dan akhirnya turunlah hujan ke bumi. Nah, itu adalah proses terjadinya hujan. Anak-anak suka kalau hujan ya, jadi bisa bermain air hujan. Namun anak-anak juga harus ketahui kalau kena air hujan akan sakit. Nah, kita akan belajar mengetahui manfaat dari hujan. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama itu menyuburkan tanaman. Lalu yang kedua, persediaan air minum kita terpenuhi. Lalu yang ketiga, sebagai sumber perekonomian sebagian masyarakat. Lalu mendukung keberhasilan dalam bercocok tanam. Lalu menghemat air di tanah ya. Lalu menjaga kelangsungan hidup manusia. Lalu memperbaiki kualitas udara. Dan yang terakhir ada pemakaian air hujan untuk penghematan. Seperti itu. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat apa ini? Iya, pelangi. Nah, biasanya setelah hujan akan ada pelangi. Pelangi ini adalah lengkungan cahaya berwarna-warni yang biasanya muncul di langit setelah hujan. Nah, pelangi terbentuk ketika cahaya dibelokkan dan dipantulkan melalui air hujan.
Warna yang dihasilkan ketika cahaya menembus air adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Anak-anak suka pelangi? Iya, Bu Yohana juga suka dengan pelangi. Oke, sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang di sini ada musim panas. Nah, biasanya disebut musim kemarau ya. Nah, musim panas ini adalah salah satu musim yang memiliki ciri atau suhu sedang. Hawa pada musim ini mengalami peningkatan dibandingkan hawa rata-rata pada suatu kawasan. Nah, ciri-ciri musim panas adalah daun-daun itu sudah mulai layu dan kering. Curah hujannya menjadi badai angin. Hawa musimnya itu panas terbagi menjadi 80% dan 20%. Sekarang kita akan melihat manfaatnya hujan itu apa sih? Nah, sekarang kita akan melihat manfaat panas. Nah, manfaat banyak sekali. Yang pertama, memenuhi kebutuhan vitamin D. Lalu pakaiannya tetap kering, lalu hasil pertanian lebih maksimal. Lalu membuat tubuh kita memproduksi keringat banyak ya. Lalu aktivitas dan pekerjaan menjadi lancar, meningkatkan produksi garam, menjaga ancaman tanah longsor dan banjir. Lalu transportasi berjalan dengan lancar, harga di pasar menjadi stabil, populasi berkurang, dan masih banyak lainnya. Akibat musim panas bagi kesehatan tubuh kita. Nah, yaitu yang pertama keringat, lalu kita dehidrasi, kekurangan cairan, lalu kita kelelahan, lalu ada ruam kulit, lalu terbakar oleh sinar matahari, denyut jantung kita lebih terpacu, lalu tekanan darah rendah, lalu ada kita bisa pusing, kalau kena matahari kita pusing, lalu bahkan sampai ada yang pingsan ketika kena matahari. Nah, bagaimana sih tipsnya untuk menghadapi cuaca panas? Yang pertama adalah minum banyak air, minimalisir kegiatan di luar ruangan, lalu gunakan pakaian yang longgar, berbahan ringan, serta berwarna cerah. Lalu hindari aktivitas fisik yang berat saat siang hari. Lalu mandi. Lalu pastikan berkegiatan di tempat yang sejuk. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang ini adalah bencana alam. Anak-anak lihat tuh ada tsunami, ada letusan gunung, lalu ada banjir, lalu ini akibatnya ya. Lalu kita akan belajar macam-macam bencana alam. Ada gempa bumi, lalu ada letusan gunung api, lalu ada tsunami. Yang pertama kita akan belajar tentang gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi dan diakibatkan oleh tumpukan antar lempeng bumi, patahan aktif, runtuhan batuan, atau aktivitas gunung api. Dan yang kedua ada letusan gunung api.
letusan gunung api ini adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang juga dikenal sebagai erupsi. Bencana alam merupakan letusan gunung api dapat menimbulkan sejumlah bahaya seperti awan panas, hujan abu, lebat gas racun, lontaran material atau pijar, lalu gas beracun, lava, serta banjir lahar. Yang ketiga adalah tsunami. Nah, tsunami ini adalah rangkaian gelombang ombak laut raksasa yang terjadi karena pergeseran di laut, di dasar laut ya, akibat gempa bumi tadi. Gempa bumi mengakibatkan bisa tsunami. Nah, tsunami ini sudah pernah terjadi di Indonesia yang ada di Aceh seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah belajar tentang gejala alam. Anak-anak, selamat belajar dan berkreativitas bersama para ibu guru dengan tema gejala alam. Terima kasih.